Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi bersama saya Ahmad Haikal Al-Faruqi dalam pelajaran fisika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori relativitas khusus pertemuan 1. Tapi sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, Bapak telah mengirim link absensi pada grup kelas. Silahkan kalian isi link absensinya. Dan apabila ada yang sakit dan izin, mohon berkabar ke Bapak ya. Oke, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran dari bab teori relativitas khusus pertemuan 1 ini. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai, yaitu yang pertama, menganalisis fenomena perubahan panjang, waktu, dan massa dikaitkan dengan kerangka acuan dan kesetaraan massa dengan energi dalam teori relativitas khusus. Lalu yang kedua, menyelesaikan masalah terkait dengan konsep relativitas panjang, waktu, massa, dan kesetaraan massa dengan energi. Kemudian ada indikator pembelajaran. Yang pertama, memahami kerangka acuan inersia. Yang kedua, menganalisis fenomena-fenomena berkaitan dengan konsep relativitas Newton. Dan yang ketiga, memahami percobaan Michelson-Morley. Adapun tujuan pembelajaran dari mempelajari bab teori relativitas khusus bagian 1 ini, yaitu peserta didik dapat menganalisis dan menyelesaikan fenomena-fenomena berkaitan dengan konsep relativitas Newton. Lalu yang kedua, peserta didik dapat memahami percobaan Michelson-Morley. Dapat dipahami? Siap. Oke, sebelum masuk ke materi inti, di sini Bapak punya video. Silakan kalian tonton terlebih dahulu ya videonya. Apakah orang di dalam mobil ini bergerak? Apakah orang yang berdiri ini bergerak? Nah, bagaimana videonya dapat kalian pahami? Oke, untuk menjawab hal tersebut, Bapak mau kalian buat 4 kelompok. Nanti kalian diskusikan isi tentang video itu. Lalu, setelah kalian diskusikan, nanti Bapak akan meminta 2 kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya terkait video yang telah ditonton tersebut. Dapat dipahami? Oke, kalau dapat dipahami, silakan buat kelompoknya. Bebas. A few moments later. Oke, karena sekarang tanggal ganjil, maka Bapak ingin memanggil kelompok 2 dan 4 untuk memaparkan hasil diskusinya terkait video tersebut. Silakan kelompok 2 dan 4 perwakilannya boleh maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Pak, iya Pak. Kalau menurut saya orang yang berdiri itu diem, terus orang yang lagi naik mobil itu gerak Pak. Bapak, kalau menurut saya orang yang berdiri diem, terus orang yang di mobil juga diem, soalnya kan yang bergerak mobilnya. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 dan 4 yang telah berani memaparkan hasil diskusinya terkait video yang di awal tadi. Oke, untuk menjawab pertanyaan kalian terkait video yang telah ditonton tadi, Bapak akan memberikan materi tentang relativitas Newton, transformasi Galileo, dan juga percobaan Michelson-Morley. Nanti, kalian akan bisa menjawab pertanyaan di video yang telah kalian saksikan tersebut. Oke, silakan simak materi dari Bapak ya. Materi yang akan kita pelajari pertama kali adalah relativitas Newton. Sebelum itu, perhatikan gambar di samping. Nah, pada gambar di samping terdapat sebuah foto yang memperlihatkan suasana di dalam mobil dan juga di luar mobil. Nah, suasana ini hampir mirip ya dengan video yang ada di awal tadi. Nah, menurut kalian, yang mana yang bergerak? Yang di dalam mobil atau yang di luar mobil? Teori relativitas Newton menyatakan bahwa semua hukum Newton berlaku sama untuk semua kerangka acuan inersial. Nah, konsep relativitas Newton juga menyatakan bahwa gerak mutlak tidak dapat dideteksi. Artinya, jika kita memiliki 2 kerangka acuan inersial yang bergerak dengan kecepatan konstan relatif satu terhadap yang lainnya, maka kita tidak dapat menentukan kerangka acuan mana yang bergerak ataupun diam. Nah, sebagai contoh, ketika kita duduk di dalam mobil yang sedang berjalan dan melewati orang-orang yang sedang berdiri di pinggir jalan, maka bagi orang yang di pinggir jalan, kita akan dikatakan bergerak karena kerangka acuannya adalah orang yang diam di pinggir jalan tersebut. Sedangkan kita dikatakan diam bila kerangka acuannya adalah mobil. Jadi, dari contoh pada video maupun gambar yang sebelumnya, kerangka acuan itu ada 2, yaitu kerangka acuan yang diam atau orang yang ada di luar, dan juga kerangka acuan yang bergerak atau mobil itu sendiri.
Nah, dengan demikian, keadaan diam ataupun bergerak itu merupakan konsep yang relatif, tergantung dari mana kerangka acuan yang kita pakai. Nah, materi yang kedua yang akan kita pelajari adalah transformasi Galileo, di mana transformasi Galileo sendiri adalah transformasi untuk menyatakan hubungan antara pengamatan suatu kejadian peristiwa yang terjadi dalam suatu kerangka inersial jika diamati oleh pengamat yang berada dalam kerangka acuan lain yang bergerak dengan kecepatan relatif konstan. Nah, daripada bingung, kita tonton saja video berikut ini. For the snail. The person on the train sets his clock to 0, marks his starting spot, walks down the car, stops the clock, and marks the second point. Now he just measures the length of the line and divides by the time. In this example, he went 3 meters in 5 seconds for a speed of 0.6 meters per second. Now picture the train car moving slowly to the right at 2 kilometers per hour, or 0.56 meters per second. This is the speed as measured by a person on the ground. We then repeat the measurement for the observer on the ground who's watching the train go by. He sets his clock to 0 at the same time the rider on the train does. He marks the rider's starting spot. He watches the rider move down the moving car. He stops the clock when the rider does and marks the second point. Now, using the same process, he just measures the length of the line and divides by the time. In this example, the rider went 5.8 meters in the same 5 seconds for a speed of 1.16 meters per second. Who is correct? Is he moving at 0.6 meters per second or almost double that speed at 1.16 meters per second? Jadi, kecepatan orang yang bergerak di dalam kereta itu yang benar 0,6 meter per second atau 1,16 meter per second. Jawabannya, keduanya benar. Karena jika kecepatan orang yang berada di dalam kereta tersebut 0,6 meter per second, itu jika kita mengambil kerangka acuannya kereta. Sedangkan kecepatan orang tersebut adalah 1,16 meter per second apabila kita mengambil kerangka acuannya tanah. Tanah itu berarti orang yang ada di luar yang sedang mengamati dalam keadaan diam. In the old system, before Galileo, you could argue that the observer on the ground was correct. But in the actual world of equal reference frames, both are correct. In fact, we could have done it from the point of view of the train instead of the person on the ground. In that case, it is the person on the ground that is moving at 0.56 meters per second to the left, instead of the train moving to the right. With this in mind, to be completely accurate, the statement needs to be worded as, the person on the train is moving at 0.6 meters per second with respect to the train. And the person on the train is moving at 1.16 meters per second with respect to the ground. You can see that we are simply adding the speed of the train to the speed of the person with respect to the train. This is the Galilean transformation between two reference frames moving at constant speed with respect to each other. These are called inertial frames because they are not experiencing any acceleration. In this model, time flows at the same rate in all inertial reference frames, and all motion is relative. Jadi simpelnya, transformasi Galileo ini digunakan untuk menyatakan hubungan suatu kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan jika diamati oleh kerangka acuan yang diam. Nah, di sini ada persamaan transformasi Galileo, ada persamaan posisi dan juga persamaan kecepatan. Nah, untuk yang aksen-aksen itu punyanya kerangka acuan inersial yang bergerak dalam kecepatan konstan. Sedangkan yang tidak ada aksennya itu punyanya kerangka acuan yang diam. Nah, kerangka acuan yang bergerak dalam keadaan konstan itu kan dari contoh video yang tadi ya, itu orang yang bergerak di dalam kereta. Sedangkan kerangka acuan yang diamnya adalah orang yang mengamati di luar kereta. Nah, langsung saja kita perhatikan gambar di sampingnya, di mana T aksen sama dengan T, waktu yang ditempuhnya sama-sama 5 detik. Lalu yang berbeda itu hanya perubahan posisi di sumbu X, karena ini adalah kerangka acuan inersial. Jadi yang berubah hanya posisi di sumbu X. Nah, menurut orang yang ada di dalam kereta, dia hanya berpindah dalam sumbu X itu hanya 3 meter. Sedangkan menurut orang yang di luar itu 5,8 meter.
Nah, 3 meter ini dapat dicari menggunakan persamaan posisi X sama dengan X min Vt. Nah, mungkin itu saja yang berubah, karena ini adalah kerangka acuan inersial. Jadi, tidak ada perubahan posisi di sumbu Y maupun sumbu Z. Untuk persamaan kecepatannya juga sama, yang berubah hanya kecepatan di sumbu X-nya saja, di mana Vx aksen sama dengan Vx min V. Vx aksen sendiri adalah kecepatan yang dialami oleh orang tersebut, sedangkan Vx-nya adalah kecepatan yang diamati oleh orang yang ada di luar, yaitu 1,16 meter ya, kalau dari contoh yang tadi, dikurangin V. V-nya itu adalah kecepatan keretanya. Jadi, Vx aksen atau kecepatan yang dialami oleh orang tersebut adalah 0,6 meter per second. Oke, di sini ada contoh soal, di mana contoh soalnya yaitu seorang penumpang kereta yang sedang berjalan dengan kecepatan 20 meter per second melintasi seorang pria yang sedang berdiri di peron stasiun pada T aksen sama dengan T sama dengan 0. Nah, 10 detik setelah kereta tersebut melewatinya, pria di peron melihat seekor burung yang terbang dengan arah yang sama ke sepanjang lintasan kereta yang telah pergi sejauh 400 meter. Nah, seperti apakah koordinat burung tersebut jika dipandang dari sisi penumpang kereta? Nah, langsung saja, ini jawabannya. Oke, pertama kita tentukan dulu kerangka acuannya, di mana kerangka acuan X atau kerangka inersial yang diamnya itu adalah si pengamat dari dalam kereta atau penumpang dari dalam kereta. Lalu, kerangka acuan inersial yang bergeraknya yaitu si burung tersebut. Jadi, untuk nilai X, Y, Z, dan T-nya itu kita masukkan koordinat dari si penumpang kereta tersebut, yaitu 400 meter, 0, 0, dan 10 second. Lalu, kita kan yang mau dicari ini adalah koordinat burung tersebut dipandang dari sisi penumpang kereta. Nah, yang kita cari adalah X aksen, di mana perubahan sumbu X dari si burung tersebut terhadap penumpang kereta. Jadi, kita masukkan nilainya X aksen sama dengan X dikurangin Vt. X-nya yaitu 400 meter, karena tadi si burung tersebut terbang dengan arah yang sama sepanjang lintasan kereta sejauh 400 meter. Lalu kita masukkan nilai V-nya 20 meter per second, yaitu kecepatan keretanya, dan juga T-nya 10 second. Nah, kita peroleh 400 dikurangi 200 sama dengan 200 meter untuk nilai X aksennya. Lalu yang dicari adalah koordinat burung tersebut. Kita tinggal masukkan saja X aksen, Y aksen, Z aksen, dan T aksen sama dengan 200 meter, 0, 0, dan 10 second. Bagaimana? Dapat dipahami? Apa ada yang ingin ditanyakan? Materi yang selanjutnya yaitu percobaan Michelson-Morley. Nah, percobaan ini dilandasi pada tahun 1888. Seorang ilmuwan bernama Hertz berhasil membuktikan hipotesis Maxwell bahwa cahaya itu termasuk gelombang. Nah, gelombang sendiri adalah bentuk rambatan energi melalui medium. Nah, pada waktu itu belum dikenal istilah gelombang elektromagnetik. Nah, kan kalau gelombang bunyi itu merambat melalui udara. Nah, bagaimana dengan gelombang cahaya? Merambatnya melalui apa? Kan yang kita tahu sendiri, cahaya dapat merambat dari luar angkasa menuju bumi. Itu kan ruang hampa, tidak ada udara. Jadi, apa medium rambatan cahaya? Nah, pada saat itu para ilmuwan menyimpulkan bahwa medium rambatan cahaya yaitu ether. Ether sendiri adalah medium yang dapat berada di mana saja ketika ada cahaya seperti ruang hampa maupun benda transparan. Nah, percobaan Michelson-Morley ini dilakukan untuk mencari tahu keberadaan ether. Apakah ether itu benar-benar ada atau tidak? Nah, daripada bingung, kita langsung saja simak video percobaan Michelson-Morley. Percobaan Michelson dan Morley ini menggunakan alat namanya interferometer optik, makanya kadang disebut juga interferometer Michelson dan Morley. Skemanya seperti ini. Ini cermin 1, cermin 2, kemudian kaca setengah cermin. Jadi bisa untuk memantulkan atau meneruskan berkah cahaya. Kemudian ada daerah pengamatan. Kemudian dimisalkan karena ether ada di alam semesta di mana-mana, dimisalkan ether itu bergerak ke arah kanan seperti ini. Kemudian bekas sinar cahaya itu difokuskan, ditujukan ya kepada kaca setengah cermin. Ini ada sinar datang nih. Sinar datang arahnya ke sini. Karena dia kaca setengah cermin, berkas sinarnya itu bisa diteruskan. Ini walaupun jadi hijau bukan dalam artian berubah jadi hijau ya. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa ada yang diteruskan. Ketika mencapai ke cermin, tentu dipantulkan kembali.
Ini sebenarnya dipantulkan kembalinya ke arah yang sama ke sini ya. Tapi ini hanya untuk memperlihatkan lah. Jadi dia kembali lagi, balik lagi ke sini. Kemudian dipantulkan ke si pengamat. Oke, itu pergerakan yang pertama. Tadi ketika sinar datang, ada yang diteruskan dan ada pula yang dipantulkan nantinya. Pantulkan. Ketika sudah mencapai cermin yang kedua, nanti dipantulkan lagi cermin tersebut. Kemudian diteruskan ke daerah pengamatan. Jadi seperti itu. Sinar datang, ada yang diteruskan, ada yang dipantulkan. Yang diteruskan kemudian memantul, mantul lagi ke pengamatan. Yang dipantulkan, pantulkan lagi, kemudian diteruskan ke daerah pengamatan. Di sini ada jarak tempuh yang kalau kita hitung ya, yang kalau dihitung nanti ada berapa jaraknya di sini. Nah, inilah skema dari percobaan Michelson dan Morley. Prinsip dari percobaan Michelson dan Morley ini adalah penjumlahan vektor kecepatan. Jika kita misalkan C itu adalah kecepatan cahaya, V adalah kecepatan ether, dan U adalah kecepatan cahaya menurut pengamat, maka untuk yang di cermin 1 nih ya, ini kecepatan cahaya menurut pengamat, karena dia vektor ya, kita pindahkan, dan ini adalah kecepatan ethernya ke arah kanan, vektor seperti ini, maka di sini nanti ada vektor kecepatan cahaya. Untuk cermin yang kedua, nih yang ini ke atas nih, kemudian ethernya tetap ke kanan, maka di sini nanti ada vektor kecepatan cahaya. Ingat lagi pembelajaran vektornya, ini kan secara geometris ya. Kalau secara matematis, maka U di sini adalah penjumlahan dari vektor C dan vektor V. Ini menggunakan metode segitiga. Tuh. C ditambah V adalah U. Begitu pula yang di cermin 2 ya. C ditambah V adalah U. Yang besarnya, karena ini menjadi sebuah segitiga siku-siku ya, itu adalah U itu akar dari C kuadrat min V kuadrat. Kemudian tujuannya apa? Kalau memang ada ether, akan ada perbedaan waktu yang dilalui oleh berkas sinar tersebut. Untuk yang terhadap cermin 1 nih ya, ini kan bolak-balik nih. Ketika searah dengan ethernya, C plus V. Ketika nanti dia berlawanan arahnya, C min V. L itu adalah jaraknya ya. Jadi kan waktu itu jarak dibagi kecepatannya. Ini jaraknya, kecepatannya ketika pertama gerak nih ke sini diteruskan C plus V, ketika dipantulkan C min V. Kenapa? Karena gerakannya berlawanan arah dan gerakan kecepatan cahayanya. Kemudian untuk yang di cermin kedua itu, kalau kita gunakan persamaan matematisnya, nanti didapatkan 2L per akar C kuadrat min V kuadrat. Namun dari hasil pengamatan, ternyata tidak ada perbedaan waktu antara T1 dan T2. Kesimpulannya bahwa hipotesis ether gugur, maka tidak ada ether. Yang kedua, artinya kecepatan cahaya adalah besaran mutlak, tidak bergantung kerangka acuan inersial. Seperti yang kita ketahui sekarang, bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik, dia tidak perlu medium perambatan. Oke, itu dia video percobaan Michelson-Morley. Bagaimana penjelasannya? Sangat mudah dipahami kan? Jadi kesimpulan dari percobaan Michelson-Morley itu bahwa ether itu tidak ada. Jadi cahaya itu merupakan sebuah gelombang elektromagnetik yang mempunyai kecepatan mutlak. Artinya kecepatan cahaya itu tidak relatif bergantung pada kerangka acuan inersial, melainkan kecepatan cahaya itu mutlak. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Sekarang Bapak ingin menunjuk satu orang untuk menyampaikan pendapatnya mengenai video yang di awal tadi. Kan tadi belum ada yang benar ya jawabannya terkait apakah orang yang di luar itu diam ataupun orang yang di dalam mobil itu bergerak. Nah, Bapak mau minta Sueb dong. Coba Sueb, silakan maju ke depan, berikan pendapatmu tentang video tersebut. Iya Pak, izin menjawab Pak. Untuk orang yang berada dalam mobil itu bergerak Pak, jika kita mengambil kerangka acuannya adalah orang yang diam di pinggir jalan. Sedangkan orang yang berada dalam mobil itu diam jika kita mengambil kerangka acuannya mobilnya itu Pak. Jadi semuanya bergantung pada kerangka acuan yang kita ambil Pak. Mungkin seperti itu Pak jawabannya Pak, kalau dari saya Pak. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih kepada Sueb, jawabannya benar. Bagus sekali, berarti tandanya kalian sudah
berhasil dalam pembelajaran fisika kali ini ya, karena bisa menjawab berbagai pertanyaan dan juga permasalahan yang Bapak ajukan. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Di sini ada tugas, mohon dikerjakan dan jangan lupa untuk mengumpulkannya via grup WhatsApp ya. Jadi kesimpulannya pada hari ini kita telah mempelajari teori relativitas khusus pertemuan 1, di mana yang kita bahas yaitu teori relativitas Newton, transformasi Galileo, dan juga percobaan Michelson-Morley. Sudah dipaparkan juga ya tadi materi-materinya, dan juga ada tugasnya juga, jangan lupa dikerjakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tadi kita buka dengan doa, maka sekarang kita tutup juga dengan doa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar.